kita dianjurkan sekali oleh Allah untuk mengkaji dan mendalami ilmu sedalam-dalamnya. Bahkan tidak ada waktu tertentu, karena hadis Nabi mengatakan minal mahdi ilal lahad, dari lahir sampai masuk ke liang lahat. Jadi nggak ada tuh batas, saya udah umur sekian berarti berhenti, enggak. Terus kapan berhentinya? Kalau udah di liang lahat. Kalau sebelum di liang lahat kudu diterusin tuh belajar ilmunya. Kata Mu'allim Syafi'i Hazami kemarin bilang, kalau ngaji kudu banyak sampai kenyang. Ya, kalau lapar orang biasa suka marah-marah aja tuh biasanya tuh. Jadi jangan tanggung, kalau ngaji kudu sampai kenyang. Dan yang disebut ulama itu memiliki banyak sekali sifat-sifat tertentu yang harus dimilikinya, yang harus ada pada dirinya, sehingga orang betul-betul tidak akan lagi melihat alasan untuk tidak memuliakan ulama tersebut, tidak membuka celah kepada umat untuk kemudian mencelanya, begitu. Maka dari itu ada sifat-sifat. Nah, misalnya di sini adab-adab yang harus dimiliki oleh para dai-dai. Nah, di sini ada al-ikhlas, ada apa lagi? Ar-rifqu wal-lin. Ikhlas tuh udah jelas ya. Tulus, mengharap semata-mata yaitu keridhaan dari Allah saja. Yang kedua ar-rifqu wal-lin, kelembutan, cara menyampaikannya baik. Dalam ayat Allah menyebutkan fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu. Karena rahmat yang Allah senantiasa berikan kepada Nabi, maka Nabi selalu linta. Linta itu bahasa Arab artinya engkau berlemah lembut. Jadi Nabi selalu berlemah lembut dalam berdakwah. Dan kata Allah walau kunta, kalau seandainya engkau itu keras, kasar, lan faddu, maka mereka akan lari menjauhimu. Sehingga sifat lembut ini harus dimiliki oleh seorang dai. Ada juga sifat berikutnya yaitu ad-da'watu bit-targhib wat-tashwiq. Dakwahnya dengan cara, Nabi itu punya sifat basyir, nadhir. Beliau memberikan kabar gembira. Wahai sekalian manusia, kalau kalian beristighfar, bertobat kepada Allah, itu dosa-dosa yang kemarin diampunin oleh Allah. Nah, itu hal-hal seperti itu membuat umat menjadi bahagia dan mau untuk ikut kepada ajaran dakwahnya. Itu namanya targhib wa tashwiq. Ada jannah, dijelasin wahai sekalian umat Islam, jannah itu adalah daru diyafatir rahman, tempat Allah menjamu tamu-tamunya. Semua ada di situ. Kenikmatan apa aja ada yang pernah engkau menghayalkannya atau yang belum sampai engkau menghayalkannya, itu saking banyaknya kenikmatan di surga. Tentu tidak lupa juga dibarengi dengan memberikan peringatan. Ayo, ada juga neraka, ayo hindarin, hati-hati, azabnya sangat pedih dan lain sebagainya. Ada juga at-ta'rid fi nusuh duna tasrih. Jadi kalau nasihat itu kayak Nabi itu, kalau seandainya ada yang ngomong begini, contoh nih, misalnya Taufik lah katakan biar gampang ya. Misalnya ada orang ngomong ke saya, Bib, Taufik tadi begini kurang bagus misalnya. Nah, kalau Nabi itu dapat kabar begitu, Nabi ngomongnya ma balu aqwamin. Jadi enggak disebut ma balu fulan. Kenapa Taufik begitu? Nabi selalu bilang ma balu aqwamin. Kenapa ini sebagian orang kok kalau begini gitu. Supaya untuk tidak menyakiti hati orang tersebut, dan ketika mendengar nasihatnya juga akhirnya dia merasa terhormat. Nah, begitu. Ada lagi ad-da'wah bi kalamillah wa rasulih, mengajak dengan menggunakan firman Allah, menggunakan hadis Rasulullah, menyampaikannya juga dengan kata-kata yang bisa diterima, yang bisa difahami dengan baik. Nah, jangan kita ceramah di masyarakat umum pakai bahasa
lagi ngisi seminar buat para profesor dan doktor, akhirnya pada pusing, pada beli Panadol habis gitu, pasang koyo di kepalanya karena nggak ngerti. Begitu. Ada lagi yang terakhir juga di sini ada tahsinuz zai wal hay'ah, memperbaiki pakaian. Pakaian juga harus cakep, harus bagus. Nggak boleh orang dai tapi pakai baju lengan pendek. Nah, kan ada yang begitu ya, lengan pendek, pakai rambutnya panjang, nggak keurus. Nah itu kita harus hindarin. Kira-kira yang orang senang begitu. Orang tuh kalau memandang dai senang lihat ulama-ulama, oh masya Allah pakaiannya rapi, bagus. Begitu. Yang ada lagi ternyata yang terakhir adalah at-tatbiq lima yad'u ilaih, mengamalkan sebelum dia menyampaikan kepada orang lain. Dia dakwah terhadap dirinya terlebih dahulu sebelum dia dakwah kepada orang lain. Jadi dia suruh, sebelum dia suruh orang lain jangan suka ngatain orang, dia harus lebih dahulu tidak ngatain orang lain. Sampai katanya salah satu kiai, kalau nggak salah Kiai Abdul Hamid Pasuruan, itu pernah diminta sama salah satu orang tua untuk menasehati anaknya yang demen makan permen. Nah, ini makan permen mulu nih Kiai, tolong nasehatin biar dia nggak makan permen terus, giginya udah rusak, ini segala macam. Kata Kiai Abdul Hamid 3 hari lagi datang ke sini. Padahal tuh anak ada di situ. Nah, waktu 3 hari lagi baru datang, Kiai Abdul Hamid nasehatin dan itu anak tiba-tiba berubah, artinya sudah nggak makan permen, mau nurut lah. Ternyata sirnya atau rahasianya adalah 3 hari ini juga beliau tidak makan yang manis-manis dulu, nggak makan gula. Jadi sebelum diperintahkan orang lain, diri sendiri harus mengamalkannya. Begitu. Dan ini pada kesempatan kali ini kita sampai ke pembahasan yaitu arif walin, gitu ya, tentang kelembutan dalam berdakwah. Bahwasanya tidaklah orang itu kalau apapun ya, apapun ketika ada kelembutan pasti menjadi baik. Ketika enggak ada kelembutan, sekalipun itu adalah satu hal yang baik, maka kebaikannya akan hilang. Jadi kalau orang mau beramar ma'ruf nahi munkar, caranya harus dengan ma'ruf. Tidak bisa dengan cara yang mungkar. Misalnya nih sekarang kita boikot makanan di McDonald, di KFC. Nah, untuk cara kita mengingatkan orang supaya nggak makan di sana, itu tidak boleh kita datang ke situ terus kita tarik-tarik dia, nggak boleh. Ayo keluar, jangan makan di sini. Bukan begitu. Wa ma 'alaika illal balagh, sampaikan aja. Ini jangan. Ini kalau kamu makan di sini sama aja dukung Israel, Zionis, sama aja kamu nyumbang buat mereka, begitu. Tapi tidak kemudian dengan cara yang buruk, begitu. Zaman kita masih di sono dulu tahun-tahun 2012, ketika ISIS masuk dan melihat saat azan sholat Jumat udah berkumandang masih ada laki-laki di luar, yang mereka lakukan apa? Ditembak gitu orang. Ditembak. Ada juga yang diambil, kemudian setelah sholat Jumat selesai disuruh pada kumpul, palanya dipenggal. Alasannya apa? Ini karena orang ini lalai dalam menjalankan ibadah. Apakah dahulu Nabi seperti itu? Kalau Nabi melihat orang yang misalnya saat azan belum masuk ke masjid, pasti Nabi akan menyampaikannya dengan cara yang baik. Ayo udah waktunya sholat, ayo sholat. Sambil berhusnudzon, mungkin dia tadi ada kamar mandi dulu, mules, ngurusin orang tuanya dan lain sebagainya. Caranya harus lean, harus baik. Kalau caranya modelan kayak begitu, azan belum masuk masjid dipenggal kepalanya, ditembak, nah ini kan yunafir, malah membuat orang jadi nggak seneng dengan modelan dakwah seperti ini. Kalaupun ikut-ikutin terpaksa, padahal la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama, udah jelas. Nah maka dari itu caranya harus baik.
Nabi begitu. Nabi kalau lagi ngomong fama yukallamu illa hina yabtasimu. Nabi ajarkan tuh, dan juga anak-anaknya, cucunya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Tidaklah berbicara atau diajak bicara kecuali pasti ada senyuman di wajahnya. Begitu. Caranya selalu lembut, caranya baik. Karena orang yang sedang berdakwah itu dia menjalankan tugasnya Nabi dan Rasul. Tugasnya Nabi dan Rasul adalah berdakwah. Nah, ketika ada dai, nah, dia harus menjadikan dirinya juga seperti Nabi dan Rasul, yaitu apa? Menyayangi, ya, apa bahasanya dulu Habib Muhammad apa itu? Merangkul, tidak memukul, begitu ya. Merangkul, tidak memukul. Kita baca misalnya di sini di dalam kitab Bahjatun Nufus tentang orang yang kalau melihat orang maksiat itu kita jangan kita hina dia. Sampai ditegur tuh ada ustadz begitu, ngelihat orang maksiat terus dihina-hina tuh orang. Kata ustadz yang satunya lagi, ayyu islamin alladhi anta fih wa la yatibu lakal julus ma'a ikhwatikal mudhnibin ijlis ma'ahum insahhum arsyidhum ila tariqas shawab. Islam apa nih yang lo yakinin? Islam model siapa? Ajaran siapa? Sampai kamu nggak mau duduk sama orang-orang yang pendosa, duduk sama mereka, nasehatin, kasih tahu dengan cara yang baik, bukan dihina, bukan dicaci maki, bukan malah dijauhin. Nah, akhirnya mereka tambah jauh. Dulu zaman Nabi berdakwah itu orang-orang ahli jahiliyah itu, jahiliyah dulu, pendosa kelas top semuanya. Tapi gimana cara Nabi duduk sama mereka? Sampai akhirnya orang yang tadinya benci sama Nabi jadi cinta, orang yang tadinya nggak mau dengar Nabi jadi mau. Nah, itu cara-cara seperti itu harus diperhatikan. Nah, digambarkan juga, diceritakan katanya waktu ada orang datang ke Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini raja Bani Abbas, seorang raja di zamannya. Manusia bikin salah juga begitu, sehingga ada ulama datang ke kerajaan dia terus ngomong begini, Harun ar-Rasyid, saya mau nasihatin kamu nih, ya, dengerin baik-baik, ini omongan saya rada berat nih, saya mau agak keras sama kamu nih, ya, dengerin baik-baik. Kata Harun ar-Rasyid, diam, jangan ngomong, udah kamu diam aja, gak usah nasihatin saya. Kenapa begitu? Kamu gak mau dengar nasihat saya? Allah pernah mengutus orang untuk memberikan nasihat, yaitu Nabi Musa kepada Fir'aun. Dan Allah bilang sama Nabi Musa waktu suruh nasihatin Fir'aun, apa Allah bilang? Faqula lahu qawlan layyinan. Wahai Musa, wahai Harun, kalau ketemu Fir'aun, sampaikan nasihatmu dengan cara yang lemah lembut. Apa kata Allah? La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Boleh jadi mudah-mudahan nanti kalau dia dengar dengan cara yang baik ini, dia mau menerimanya dan kemudian ikut beriman. Artinya apa? Caranya, Musa jauh lebih baik dari kamu. Musa aja yang lebih baik dari kamu, ngomongnya lembut, kenapa kamu mau ngomong keras sama saya? Saya nih nggak lebih buruk dari Fir'aun. Fir'aun aja dapat omongan yang lembut, kenapa saya harus dapat omongan yang kasar? Jadi nggak boleh nasihatin dengan cara seperti itu. Intinya orang itu ketika dia telah menjadikan dirinya sebagai dai, harus, jangankan dai, seluruh manusia Allah suruh untuk baik, apalagi dai, apalagi ustaz. Seluruh manusia Nabi ajarkan untuk kita bisa punya sifat yang baik kepada orang lain. Kalau orang biasa aja begitu, apalagi yang disebut dengan ustadz, apalagi yang disebut dengan ulama, ya, seperti yang kita dengar belakangan ini yang lagi viral begitu. Jadi jangan mengeluarkan kata-kata yang akhirnya, sebab itu orang yang dihina udah terang-terangan dia bilang saya sakit hati. Anda cuma lagi bayangin nih, kita lagi dagang depan ribuan orang, dihina, kita orang kecil, yang menghina kita orang besar, gimana perasaannya? Nggak mungkin bisa bales, nggak mungkin bisa, pokoknya bingung tuh, sedih,
bingung. Di detik itulah kemudian Allah enggak diam melihat hamba yang lemah ini kemudian dihina seperti itu. Enggak, Allah enggak diam. Tidak bisa kemudian, disitulah kemudian Allah menunjukkan kebesarannya, keagungannya, menjadikan bumi ini kayak kebalik gitu. Tidak akan orang bisa merasakan kenikmatan hidup kecuali kalau dekat sama orang-orang fuqara. Nabi duduk dekat sama orang-orang fuqara. Nabi tidak pernah membedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Yang tingkat derajat sosialnya tinggi, ya, ternyata tidak berpengaruh itu. Makanya Imam Al-Haddad bilang dalam nasihatnya apa? Wa ta'atuhu ghinad daraini falzam wa fiha al-'izzu lil 'abdi adh-dhalili wa fi asyanihi 'arun wa narun wa fiha al-bu'du min khizyan wa bili. Jadi bahwasanya kemuliaan itu, ya, sebagaimana yang Sa'id ibn al-Musayyib, seorang tabi'in, mantunya Abu Hurairah, pernah bilang apa? Kalau kamu mau mencari kemuliaan bukan dengan tingginya jabatan. Oh, saya ini pangkatnya ini, saya jabatannya ini. Belum tentu. Dengan sangat mudah dijatuhkan. Oh, saya duitnya banyak. Belum tentu. Itu Fir'aun jabatannya tinggi. Itu Qarun duitnya banyak. Nggak berlaku. Tapi kata Sayyid Ibn Musayyib, orang bisa memuliakan dirinya kalau dia taat. Contoh Sayyidina Bilal bin Rabah. Itu udah nggak punya duit, udah nggak punya jabatan apa-apa, mohon maaf, mantan budak. Dari keluarga terkenal nggak ada yang tahu siapa bapaknya, itu dari Habasyah, sono dari Ethiopia. Tapi udah dirindukan oleh surga kehadirannya, padahal masih hidup di dunia. Sebaliknya, orang yang tinggi jabatannya, wah, mungkin keluarga terhormat, posisinya jauh berbeda dengan Sayyidina Bilal bin Rabah. Zahir, sahabat Nabi, namanya siapa? Zahir. Itu kalau asal dia habis kerja tangannya kasar. Badannya tuh sering keringetan, kerjanya kerja serabutan begitu di pasar, angkat barang lah, suruh ini, suruh benerin ini, bener. Badannya selalu keringetan, tangannya kasar dan tubuhnya terkena sengatan matahari. Tapi kalau asal dapat duit, udah dapat upah nih dari kerjaannya, kan nggak banyak tuh, berapa sih kerja serabutan, angkat-angkat, dia sisihin sedikit, dia beliin apa gitu buat Nabi, apa aja, ntar dia beliin. Katakan kalau zaman sekarang kue lah, pernah beliin kayak minyak begitu, kayak minyak goreng lah kalau sekarang, beliin satu kecil, duitnya juga kan nggak banyak. Datang ke rumah Nabi, Nabi ada nggak? Oh, Nabi lagi keluar, titip nih dari saya, begitu. Pulanglah, pergi lagi, balik Zahir menuju ke pasar, mau kerja lagi. Pas Nabi datang, oh, gimana? Tadi ada tamu ya Rasulullah, ada Zahir. Oh, masya Allah, Zahir selalu ingat sama kita. Kenapa dia bawa apa? Dia bawa ini minyak. Maka Nabi ingin mengucapkan terima kasihnya, Nabi cari Zahir ke pasar. Begitu dapat Zahir lagi diri aja, Nabi peluk dari belakang. Terus Nabi bercanda sama Zahir. Ayo, Nabi rubah suaranya. Ayo, siapa nih? Ini. Oh, pas dicium aromanya, ini aromanya Rasulullah ini. Tapi Zahir antara senang tapi risih. Kenapa risih? Saya nih, aduh, keringetan begini, gimana kena baju Rasulullah nih. Rasulullah, maafin saya nih, ya Allah, saya begini. Orang aja kadang saya mau salaman aja orang nggak mau. Ini engkau malah peluk saya. Orang saya datengin aja tuh menghindar karena mungkin aroma sengatan matahari dari keringat saya. Engkau malah meluk saya. Maka Nabi balikan itu Zahir, dihadapkan ke Nabi, kemudian Nabi bilang, biarpun ini orang-orang nggak mau salaman sama tangan kamu nih, nggak apa-apa, saya tetap akan terus bersama kamu, dan ketahuilah bahwa mereka nih nggak ngerti kalau tangan kamu ini nanti akan berjabatan dengan tanganku, sama-sama masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Nabi selalu perhatian. Jadi itu jadi pelajaran buat kita, jangan gampang ngatain orang.
Jangan mudah menghina orang, ya udah diem aja. Faliyaqul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa ngomong baik, diem. Ya, kalau yang paling bagus ngomong yang baik. Nggak bisa nih, saya nggak bisa ngomong baik, ya udah diem. Daripada ngomong yang jelek, ngapain kita ngomongin hal-hal yang nggak manfaat, apalagi yang sampai bukan hanya nggak manfaat, tapi malah merugikan orang lain, melukai hati orang lain. Ini kita hindarin. Jadi sebaiknya kita jaga nih lisan kita. Ini dari lisan akan banyak sekali menghasilkan antara baik atau buruk. Maka dari itu pelajaran buat kita hadirin lebih bijak. Adapun yang terjadi di Damaskus ya hari ini, di Suriah ada pergerakan kembali, ada pembunuhan lagi gitu ya. Ini kita terus doain. Kita doain sambil kita melihat pelajaran penting. Orang di sono udah 13 tahun hidup nggak pernah tenang. Mata uangnya dari zaman saya 2008 sampai 2012 sampai sekarang nih, ini naiknya, bayangin, dolar naiknya tuh 260 kali lipat. Kayak sekarang di Indonesia katakan 1.500.000, $100 1.500.000, naik 260 kali lipat jadi berapa tuh? Pokoknya jadi ratusan juta kan? Artinya apa? Ekonomi sangat-sangat rusak di sana. Nah, itu yang terjadi saat ini, sehingga kita sedih melihat ini pergejolakan di Timur Tengah nggak ada habis-habisnya. Nah, kesian loh. Manusia di sana tuh hidup tanpa rasa tenang. Kalau kita kan tenang. Ya, Jilani datang dari Pisangan sama Farhan sama Hamid datang tenang, nggak ada gangguan. Ya, ini ada tamu-tamu kita dari Hadramut datang ke sini tenang, alhamdulillah. Al-Habib Al-Hasanain datang dari Otista, tenang. Habib Fajri Al-Idus datang dari Depok, enak. Tenang kita di sini. Adapun di sana hidup selalu dalam kondisi takut, deg-degan terus. Waduh, kesian banget. Makanya doain. Dan sambil kita harus memperhatikan dengan seksama. Banyak orang mengatakan katanya ini udah menuju akhir zaman. Kalau udah akhir zaman, hati-hati, siap-siap. Kita harus benar-benar ada di posisi yang hak. Jangan di tengah-tengah, jangan abu-abu. Ini dalam beberapa waktu ke depan, buktinya aja orang masih ada yang sama Israel, menganggap ini biasa-biasa aja. Menganggap ini biasa-biasa aja. Jadi kalau nggak mantep banget bisa jadi kebawa arus nanti. Ayo mulai matengin kita punya iman, sabat yang benar begitu, sehingga kita jadi orang-orang yang mudah-mudahan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.